SP3 Kalimantan Barat, Kecamatan Cipauk ingin menyampaikan jalan kami yang licak, lecut, karena gubernur kami itu kerjanya molor, tidur ya, pingsan. Kita percuma jadi gubernur, mending Kang Deddy yang jadi gubernur 2 bulan. Oh, Kalimantan Barat, aduh gue mah. Aduh gua jadi nggak enak nih dikatain gubernur molor pingsan. Kiosnya kayak villa coy. Ini keren. Pak. Ya Pak, Ini aspal baru ini. ini rekonstruksi Rekonstruksi. Pak. Semuanya itu di Blue Hotnik itu. Nggak Ya ada kan apa-apa. boros kayak gini, Pak. Yang nggak boros Pak, Jawa Barat itu banyak duit Pak. Dari Oh, pajak. pajak. Rakyat untuk rakyat. Oh, jadi nggak boleh tambal-tambal. Yang nggak boleh Pak. Nggak mampu itu namanya itu kalau tambah-tambah. Salam Pak Bupati. Pak, saya di TKP ini total lagi bahaya lagi. Mboten usah mikir, Pak Bupati kali kula sing mikir, nggih. Mboten usah nangis, yang penting kuat sehat. Ada tindak lanjut Pak dari pemerintah setempat Pak untuk perbaikannya? Belum sama sekali. Ini sudah ada mau berjalan 1 bulan. Kalau janji bisa diucapkan segampang itu, lalu dilupakan seenaknya, yang benar-benar tuntas cuman omongan, bukan pekerjaannya, goblok. Paling saklek kalau abang ini ngomong deh, kata gobloknya tuh lancar gitu. Sungguh kasihan Ahmad Lutfi sampai harus dicuekin oleh warganya sendiri. Padahal sudah papasan langsung, namun warga justru malah acuh enggan menolehnya. Netizen pun beranggapan itu karena ulah dari nyinyirannya. Gubernur Jateng mengucurkan 676 miliar hanya untuk nambal 1.200 lubang. Berarti dengan kata lain, untuk menambal 1 lubang menggunakan uang sebesar 563 juta. Raja Tambal lulus. Makin gemes aja panggilannya Bapak sekarang. Raja Tambal izin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar, guys. Teman-teman, pada saat gue scroll TikTok secara tidak sengaja, gue tuh nemuin video di mana ada salah satu pemimpin kepala daerah ya, gubernur teman-teman ya, sedang meninjau salah satu warga ya korban bencana alam. Segudang janji diomongin, bla 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 bla, diperbaikin sampai si warganya ini nangis, ngerasa seneng gitu dia datangin gubernur. Lo tau nggak apa yang terjadi setelah beberapa hari dan beberapa bulan yang terlewatkan? Ternyata itu bullshit. Itu cuma pencitraan kalau menurut gue. Terus ada lagi nih video yang tiba-tiba muncul di beranda TikTok gua. Ini gua gak ngerti kenapa TikTok ini tiba-tiba rekomendasiin video yang gimana gitu ya. Ada gubernur juga nih. Biasanya nih teman-teman yang ngeritik para pemimpin daerah itu orang-orang dewasa. Atau minim-minimnya tuh Gen Z gitu ya. Lah ini dikritik sama Gen Alpha. Lo tau nggak dibilang apa? Gubernurnya lagi pingsan. Tuh, izin ya, menurut gue tuh memalukan banget sih sampai dikatain begitu. Kenapa? Karena mereka pusing lihat jalannya rusak banget. Itu memalukan banget sih menurut gue mah ya. Izin ya. Oke, kita akan mulai dari luar Jawa Barat dulu. Langsung aja yuk, tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKP and play. Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Indo Lampung, kilometer 52. Oke. Untuk kamu orang ya, yang pada bikin konten jalan jelek. Lihat tuh, pedek dulu sana. Lihatin tuh. Tuh. Gila. Lihat lagi sini. Bagusnya kayak gini, kamu bilang jalan jelek. Kamu orang nanti kena marah Pak pemerintah kampung. Jangan bikin konten jalan jelek ya. Mulus lah tuh di aspal. Ini nih tambahan kolam renang. Itu konten ini. Cucuk juga aku mau nanti. Warga Lampung. Ini jalan udah bagus. Kalau jangan suka bikin konten-konten bilang jalan jelek. Jangan kayak gitu. Muka pejabatnya mau taruh di mana? Di kantong atau di kaleng biskuit? Kan kagak enak. Ini jalan bagus banget. Kolam ini cuman aksesoris, tambahan, tempat rekreasi. Tolonglah ya Pak Lurah, Mana nih? Pak Camat, Pak Bupati, Cilacap ya? semuanya dewan. Gila ya, ditolongi lagi, jalannya elek banget lu.
gini semisalkan dewek bocah sekolah ya pemaning sekolahnya dewek gue dari luar kecamatan lu ya kan jam 6 kudu wis mangkat kaling-kalingannya dalane bosok kepleset tiba seragamnya kotor nih dewek kudu balik maning tolong lah ya pak pejabat tolong lah ya oke tolong sing mandan eling lah ya tolonglah diusahakan mbok ya dibangun apa kepriwe kayak meleset setitik nyemplung kali wassalam. Terus ae gawe kontennya sing akeh biar malu pejabatnya ya. Prof Gen Alpa kritik gubernur pedas langsung karena jalan di daerahnya rusak parah. Mikirin kayak sendiri. Kecamatan Sepau, Kalimantan Barat. Ini Kalimantan Barat, gila ya. Habis Kalimantan Timur, sekarang timbullah Kalimantan Barat. Jalannya hancur banget, bikin malu. Masya Allah, gua mah ya Allah. Ya, kalau Gen Z yang ngeritik, warga setempat yang ngeritik sih masih oke. Ini Gen Alpa. Gak kebayang gua kalau Gen Alpa ngeritiknya kayak gimana. Yuk kita gas yuk. Kami dari Brayan SP3 Kalimantan Barat Kecamatan Sepau ingin menyampaikan jalan kami yang lincah, lecut karena gubernur kami itu kerjanya molor, kerja pingsan, mikirin Anjir. Gubernur kami tidur molor, nyeletuk satunya pingsan. Kita ulang lagi ya guys. menyampaikan jalan kami yang Dengerin ya. lincah, lecut karena gubernur kami itu kerjanya molor, tidur ya pingsan, mikirin kaya sendiri dan mikirin masyarakat yang banyak. Udah percuma jadi gubernur, mending Kang Deddy yang jadi gubernur 2 bulan. Oh, kok endingnya kok gubernur Kang Deddy sih? Kalimantan Barat, aduh gue mah. Aduh gue jadi nggak enak nih dikatain gubernur molor pingsan. Real, suara rakyat kecil. Aduh, udah di repost Gerindra lagi. Hah? Seriusan? Kirin kaya sendiri, bu, gila menyala anjir. Panas disebutin pembandingnya lagi. Iya, pembandingnya tuh KDM. Ini baru namanya suara rakyat kecil ya. Jangan gitu, jagalah marwah gubernurnya. Setelah sebelumnya viral nih, Ibu Elizabeth ini, sekarang ada bocil kocak nih yang bilang katanya gubernurnya pingsan. Jalan sampai udah kayak kolam berenang tuh, adonan oranye. Emang wajib sih bu, ini kayaknya gubernur KDM harus dipinjam 2 bulan ya bu. Nih lihat videonya nih. Kami anak Kalimantan Barat, itu Kabupaten Sintang, Kecamatan Sepau. Tengok nih, jalan kami udah makanya kami mau ganti gubernur. Gubernur Setelah Ini repot sih sumpah demi apapun ya. Gubernur kami pingsan, kami mau ganti gubernur. Yang telak sih video yang pertama ya. Tolong Kang Deddy 2 bulan aja gitu ya. Set ada pembanding lah ya gitu. Gue gak ngerti deh, apakah ini masuknya jalan provinsi gitu ya. Soalnya kelihatannya kecil tapi mobil-mobil gede pada lewat. Ya terserah lah, yang penting gubernurnya lagi pingsan jadi harap malum aja ya. Melaporkan kebanjiran daerah Ketanggungan ini adalah rekor Ketanggungan? debit paling tinggi selama 20 tahun yaitu 250 cm dan akibatnya adalah puluhan kendaraan macet terjebak macet. 250 kok cuma segitu? Nah, kita dengerin dulu lah ya. Debit paling tinggi selama 20 tahun yaitu 250 cm dan akibatnya adalah puluhan kendaraan macet Brebes ya? terjebak macet. Ora jalan blas, tolong Pemka Pemprov bukan krungu bantu sere matur suwun. Di Jawa Tengah ya, Brebes ya. Ya mohon maaf kalau salah ya teman-teman ya. Tapi jujur ya, kalau di bagian yang 250 cm itu dia salah nyebutin kali ya. Gue gak ngerti deh, 250 cm itu ya tinggi banget lah menurut gue. Itu mah sekontol bro, bukan 250 cm. Namanya manusia kan lagi begini kan, ya yang penting bikin konten buru-buru, takut ada orang lewat kali kan, takut HP-nya jatuh kan eman guys ya.
Arus mudik lancar. Ahmad Lutfi berkat jalan keseluruhan di Jawa Tengah sudah halus. Tak perlu dikonten, tapi biar masyarakat yang menilai. Jalan masih pada rusak, berlubang dibilang halus. Malu-maluin. Pemimpin kok sukanya ngomongin pemimpin yang lain. Tiru kalau baik, tinggalkan kalau buruk. Cakep. Cukup 1 periode aja. Saya baca komentar ya Pak. Kerja buruk Pak, masyarakat nggak puas. Hoak halus apanya? Lihat jalan Wonogiri Pacimontoro, terutama selatan Wonogiri sampai Wuryantoro. Banyaknya rusak atau berlubang. Penilaian saya Pak, jalan Randum Blatung Cepu Bosok. Kalau nggak percaya Bapak lihat sendiri, jangan cuma katanya-katanya saja. Mungkin gini, dia nelpon bupatinya laporan ke dia. Kalian semuanya gimana, aman nggak aman? Sedangkan kenyataan di lapangannya itu nggak seperti itu. Ya, ini kan problem sih sebetulnya. Problem si bawahan yang penting ABS asal Bapak senang, ditambah gubernurnya izin ya teman-teman ya. Jarang ke lapangan jadi nggak tahu. Yang penting ya udah, gue percaya dia sama bawahan gue gitu ya. Nah, ini repot sih. Saran saya sih jangan terlalu percaya ke anak buah. Langsung tinjau ke lapangan, dilihat gitu. Oh, bener nggak nih jalannya, bagus nggak gitu. Dan warga-warga di sini pada komentar di sini jalannya masih jelek. Berarti kan bacot menurut gue ya kan. Masih ingat nggak dengan berita ini? Salam Pak Bupati. Pak, saya di TKP ini total lagi bahaya lagi. Terus yang diperlukan apa? Jika berbagi surah, belum lagi. Terus Bapak mboten usah mikir, Pak Bupati kali kula sing mikir, nggih. Mboten usah nangis, yang penting kuat sehat. Makasih, Pak. Tanah amblas di perumahan Gria Bukit Jati Asri, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, yang dieluk-elukan akan ditangani sampai tuntas oleh Ahmad Lutfi. Kalimat itu besar, tapi ujungnya cuma jadi sampah retorika. 1 bulan 12 hari sejak kunjungan Ahmad Lutfi, namun hingga kini belum terlihat adanya upaya perbaikan di lokasi tersebut. Bacot. Apakah sudah ada tindak lanjut Pak dari pemerintah setempat Pak untuk perbaikannya? Belum sama sekali. Ini sudah ada mau berjalan 1 bulan. Jadi saya dengar Pak Gubernur perintahkan sama Pak Bupati langsung ke RT kita, tapi pelaksanaannya belum dikerjakan. Parah. Padahal kita tiap hari sempat berjalan terus. Harusnya suatu masalah ini harusnya harus cepat ditangani. Kalau nggak cepat ditangani, ya nanti semakin parah menyatu. Amblasnya kondisinya itu ya. Ini parah sih. Kemudian ditangani masalahnya juga mobil-mobil yang lewatnya juga was-was juga. Istilahnya erosi ke samping-sampingnya. Sudah 1 bulan 12 hari sejak Ahmad Lutfi datang, hasilnya nol besar, tidak ada perbaikan, tidak ada kejelasan, tidak ada tanggung jawab. Yang tersisa cuma lubang yang menganga dan warga yang dipaksa hidup berdampingan dengan resiko seolah keselamatan mereka bukan prioritas. Kalau janji bisa diucapkan segampang itu lalu dilupakan seenaknya, ini bukan sekedar kelalaian, ini penghinaan terhadap kepercayaan publik. Karena pada akhirnya yang benar-benar tuntas cuman omongan, bukan pekerjaannya. Goblok. Gue paling saklek kalau abang ini ngomong deh, kata gobloknya tuh lancar gitu. Video ini sudah di-upload kurang lebih 1 bulan 12 hari sejak kunjungan pertama pada saat Gubernur Ahmad Lutfi datang ke lokasi tersebut. Dan setelah perjalanan proses yang disebutkan di sini 1 bulan 12 hari, ternyata belum ada penanganan sama sekali. Nah, ini gimana? Ini gimana? Kok omdo ya Bapak ya? Viral nih Pak Ahmad Lutfi tinggal telepon doang sih sebetulnya, gampang. Bupati, kowe aja ngisi-ngisine aku. Iku loh, sing wingi aku ngejanjini arep tak tangani gue loh, sing masalah longsor apa? Ya longsor atau apalah gitu namanya, kena musibah.
kok kenapa sampean belum dikerja-kerjaan nih? Apa jangan-jangan ini bupatinya lagi pada sibuk habis ngurusin THR? Ya THR maksudnya. Jangan kemana-mana kalian. Jangan-jangan kesono kali ya. Jadi uang THR lebih penting ketimbang ngurusin warga. Ya karena kan bupatinya udah dapat instruksi. Memalukan, dan ini viral lagi di sosial media. Masih tamparan kan sih menurut gue. Pak Gubernur cek harga di pasar Sragen, tanggapan warga terkait pantauan harga dan ini acara apa yuk? Pak Gubernur dugi gak teko. Dugi, Pak Bupati ya dugi. Dugi itu apa sih guys? Ngecek rego pada. Oh, ngecek harga. Oke. Belanja enggak katanya? Oke. Belanjaannya neng wae pedagang-pedagang kecil. Ngewai-wai wong-wong sing Pak Gendong gitu. Sempat berkomunikasi gak yuk? Ya komunikasi no. Apa? Ngobrolnya apa? Ya tentang apa kuwi neng Sragen iki kepiye? Jalannya rusak, pasarnya rusak. Disampaikan ke Pak Gubernur langsung? Sing Pak Bupati ini, Pak Gubernurnya gak iso ngomong. Terus tanggapannya piye? Ya nek Pak Bupati ditanggapi ya nanti kita laksanakan. Nah Pak Gubernur bodo amat. Beranian banget sih warga. Padahal dia barusan aja dapat kunjungan dari gubernurnya. Kok malah begitu? Warga pasang muka datar saat papasan sama gubernurnya. Seriusan? Penasaran gue? Sungguh kasihan Ahmad Lutfi sampai harus dicuekin oleh warganya sendiri. Padahal sudah papasan langsung, namun warga justru malah acuh enggan menolehnya. Netizen pun beranggapan itu karena ulah dari nyinyirannya, yang mungkin membuat warganya jadi hilang respect. Titik terendah menjadi seorang kepala daerah dicuekin sama warga itu menurutku parah banget, izin ya. Itu nyata kinerja Gubernur Jateng pembangunan jalan dengan cara tambal sulam yang lebih bermotif. Itu jalan bukan batik, woi. Ampun gua mah. Alhamdulillah jalannya ditambal, sisanya ditambal gitu. Wes ben halus pokoknya lah. Mau ditambal ben awan. Ini gimana sih ya? Loh, sedang pokoknya. Aspal ireng. Selandri kok sini ya? Selandri sini. Bapak, kalau misalnya mau bikin motif batik itu Pak, adanya tuh di kain-kain Pak. Bukan di jalan Pak. Izin apa ya? Rp 676 miliar dikucurkan awal tahun 2026 buat bikin jalan provinsi Jateng mulus. Gubernur Lutfi tinggal nambal 1.200 lubang. Jalan udah mantep H-7 lebaran. 676 miliar itu buat nambal jalan. Damn, bro. Gubernur Jateng mengucurkan 676 miliar hanya untuk nambal 1.200 lubang. Aduh, inilah kinerja gubernur yang sibuk ngurusin dan nyinyirin KDM. Gue pikir ya, gubernur yang berani nyinyirin KDM tuh yang kinerjanya udah bagus banget. Betul bang, banget bang. Ternyata 676 miliar digunakan hanya untuk nambah loh Pak. Ente nggak kepikiran buat bangun jalan baru gitu dengan uang sebanyak itu? Kalau ada 1.200 lubang dan dana yang dikeluarkan itu 676 miliar, berarti dengan kata lain untuk menambah satu lubang menggunakan uang sebesar 563 juta. Terbaik memang Bapak satu ini, terbaik. Satu lubang berarti 632 juta. Mahal banget harganya bang ya. Satu lubang harganya mahal banget bang, gila bang. Rekor bang, gila pecah. Ampun gua mah perlu dirukiah nih. Gue sama warga Jateng gini amat gubernur kalian Pak, kalau 676 miliar Bapak kasih ke KDM jadi jalan baru semua. Asli. Asli. Bapak lihat deh, sudah banyak video-video berseliweran perbedaan antara jalan Jateng dan jalan Jabar di perbatasan. Beda Pak. Itu Bapak gak malu Pak? Kayak gitu. Terus Bapak dengan beraninya klaim bahwa sudah 100% jalan provinsi mulus. Mau ya.
yang malu-maluin ya. Hei, Raja Tambal. Mulus. Lu manggil apa tadi Raja Tambal? Wow, julukan baru Raja Tambal guys, keren. Pak, saran gua nih ya, sudahinlah nyinyirin KDM buat apa gitu. Bapak kayak menggali kuburan sendiri. Karena orang-orang sudah memandang KDM tuh kinerjanya bagus. Terlepas dari orang ada yang berpendapat bahwa dia gubernur konten, bodo amat. ada yang terlepas bahwa beliau kerja dengan ngonten, Bodo amat. itu nggak ada masalah. Selama kinerjanya di Jawa Barat bagus. Kalau Bapak kan masih dipertanyakan. Tapi sibuk nyinyirin orang, kan heran jadinya Pak. Mending Bapak kerja aja yang benar. Kerja aja yang benar, nggak usah bawa-bawa gubernur lain dalam pembahasan Bapak. Kalau Bapak mau terkenal, nggak usah gengsi buat ngonten. Hanya gara-gara Bapak kemarin udah pernah ngomong kalau KDM itu gubernur konten, bukan berarti Bapak nggak boleh ngonten. Iya, boleh. Nggak usah malu. Boleh. Daripada Bapak harus sibuk-sibuk nyenggol orang, biar Bapak naik. Aduh, kocak. Makin gemes aja panggilannya Bapak sekarang. Raja Tambal izin. Aman ya. Raja Tambal kan bagus guys. Raja Sawer ya kan, Raja Gombal gitu kan. Ini Raja Tambal. Ini Bapak ke apa namanya? Konten. Dari nenek lagi kunjungan kerja ke Intok di Soteng Pak. Lagi opo? Sampean di Soteng ini yo tiga konten Pak. Iki yo konten meneh. Dadi ojo pernah nyindir jane gubernur konten. Lah sampean iki yo ngonten kok Pak. Kalau Gubernur Kaltim gue masih ingat ketika dia nyinggung gubernur konten itu langsung dirujak habis-habisan sama netizen. Dia langsung soam ya datang ke Gubernur Jawa Barat. Kemudian ya berat beres, adem dong gitu ya. Kemudian muncul lagi berita terbaru terkait tentang Marwah kan. Ya mobil dinas yang 8,5 miliar itu di luar konteks gubernur konten ya kan. Artinya itu memang sebuah kebijakan yang diambil dirujak habis-habisan. Bahkan bukan cuman warga yang ngerujak. Ya, presiden aja ngerujak gitu kan. Habis itu. Kalau Bapak yang satu ini ngomong gubernur konten tuh nggak cukup sekali, berkali-kali menurut gua. Malah dirujak sama warganya sendiri. Lah dari sendiri ngonten. Mending bener kontennya izin. Cuma ninjo-ninjo doang mah Pak, ya elah. Itu namanya pencitraan Pak. Kalau yang begini-begini Pak izin Pak. Pengecetan bahu jalan ya tuh. Keren ya KDM. KDM lah ini pasti. Wah, keren tenan KDM iki ternyata. Bahu jalan loh, dicat warnane koyo Iya, keren dong, ayo Jawa Tengah. Kira-kira iso ora koyo KDM ini iki. Aspale kandel mulus ogak ditambal-tambal ditambah bahu jalane dicat apik banget toh. Yang ada Kiosnya kayak villa coy. Bagus banget lagi. Ini keren. Gila gua salut selalu menepati janjinya walaupun telat tapi ditepati janjinya. Bukan telat ya teman-teman ya, karena kan semua pakai anggaran, semua pakai biaya dan semua juga kan pemilihan tempatnya harus tepat gitu ya. Tapi maksud gua ini keren banget sih. Ini maksudnya di mana sih? Jalan Cagak ini? Di Bekasi bukan sih, gue lupa ya. Cuman yang jelas ini sempat di demo KDM, terus ada aktivis yang ditangkap gara-gara makan uang kompensasi itu. Pak. ya Pak. Ini aspal baru ini. Ini rekonstruksi, Rekonstruksi. Pak. Semuanya itu di Blue Hotnik itu. Nggak ada Ya kan apa-apa. boros kayak gini, Pak. Ya nggak boros Pak, Jawa Barat itu banyak duit Pak. Dari Oh, pajak, pajak. rakyat untuk rakyat. Oh, jadi nggak boleh tambal-tambal. Ya nggak boleh Pak. Nggak mampu itu namanya itu kalau tambah-tambah. Juga ya. Ini Jawa Barat nih banyak
emang merhatiin rakyat nih. Gila mulus banget jalan. Batasan Jabar, Jateng, Cibingbing. Oke, gas. Oke guys, kita dari Jawa Barat ini guys. Kita menuju ke perbatasan dan di sana itu perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat guys. Nah, ramai sekali ya. Sudah banyak yang ngabuburit. Nah, ini dia tugu kembarnya ya. Tuh guys. Oke lanjut, kita masuk ke wilayah Jawa Tengah guys. Ya Allah, malu banget. Jalan tambal. Kita ke Jawa Tengah guys. Jalan tidak mulus. Rajit lah bang namanya itu abang. Udah lah bang, nggak usah disebut jauh-jauh bang, nih sampai sini aja bang, kita udah paham kok bang. Kita udah paham bang. Ya perbatasan antara Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ya. Udahlah. Tapi masih mending sih kalau Jawa Tengah masih enak dilihatnya. Lah itu perbatasan sama Banten yang di Bogor. Ingat kan? Lebak Itu gue yang lebih malu mah. Merah. Bukan sirkuit. Cet, bau jalan bukan. Merah jalannya masih tanah. Ini gue mah ya malu-maluin izin. Pak Dedi, iya, kumaha Pak Dedi? Jalan teh jadi ngarenahan kieu healing teh beuh jadi aralus. Gimana nih? Jadi enakeun. Jalan mulus kayak gini. Jawa Tengah makin pusing warganya, ampun, sama Kalimantan Barat. Gubernurnya pingsan. Bang. Kalau zaman KDM udah nggak pakai tambal-tambal ya? Oh, nggak main. Langsung rekonstruksi ya? Langsung rekonstruksi. KDM nggak mau tambal-tambal. Dua lapis ini. Dua lapis ya? Lapis, tebel. Tebal begini lur tuh lihat. Mantap. Bang. Kalau zaman Julukannya Raja Tambal. Raja Tambal, pusing. Geli gue. Laka lantas penyapu koin tuh kan, padahal udah dinasihatin sama KDM. Mobilnya nyangkut nih trotoar. Pemanukan. Bocah nyapu. Bocah jumblang. Padahal KDM udah ngingetin ya, kemarin udah dikasih kompensasi, tapi pada susah. Malam baru aja siang didatangin sama KDM, itu malamnya pada datang lagi, pada nyapu lagi, dengan alasan budaya, kebiasaan dan segala macem. Izin ya teman-temannya, kita gak pada baik. Keluarga kita tuh masih anak keturunan wong Indramayu, wong Pasar Bangkir. Jari kita mah mengkon-mengkon tuh pada kayak wong ngemis. Maaf ya, izin ya Kang ya, Kakang, Teteh, Bapak, Ibu. Jadi kita mengemis. Wis diwarah ku karo KDM ku wingi supaya kompensasi. Jadi alasannya ditolak orang gelem di pedut 50.000 orang gelem. 600.000 apa ya? 600.000 belum ora salah mah. Sewong. Tapi angel. Lah kecelakaan deleng ku. Resin ta makananku. Ajab gunu. Indi pai sing anak-anak orang pemimpin orang gelem, aneh kita mah yakin. Ini video penutup terakhir ya. Yang mau disuruh ke warung. Ya. Ini uangnya sayang. Uang sini. sayang, buruan sayang. Beli Indomie. Jangan ngamuk-ngamuk atau kamu ngamuk aja. Sini, hey, ambil. Biasanya itu. Bentar dulu. Beli Indomie rasa ayam bawang 10 bungkus sama cengeknya 20 ribuan. Nih uangnya. Senangnya dipakai kamu kabel. Marah-marah. Gua tahu karena kenapa dia ngambek, marah karena dia lagi main bukan habis ya. Lagi main sama teman-temannya disuruh sama bapaknya. Oke. Ya, ayo. Dasar ke warung. Awas. Nanti kembaliannya Bu nggak boleh. Kembaliannya buat tukang warung aja, nggak usah diambil. Ayah. Apa? Ayah, ini aja di rumah bawah di Pancawira. Kamu udah ngusir lah. Udah warung. Oh iya, ngomongin musir ada video yang seru. Yang habis belanja dari warung. Aduh, jangan marah-marah atuh. Aduh, jangan marah-marah atuh. Aduh.
Nih ya. Ini ada video nih, dia kan habis marah-marah tuh, terus dia disuruh pindah ke rumah bawah. Ya, yang di atas itu. Tapi endingnya apa yang terjadi? Dipecahin sama Kadem, dia langsung takut loh. Nih, seru banget nih. Lucunya Nyihiyang Ayu ngambek sama Kang Dedi di kandang sapi. Ternyata Nyihiyang udah kecapean nemenin Kang Dedi di kandang sapi. Pas KDM merayu Nyihiyang, akhirnya malah jadi begini. Kalau nggak berani nggak apa. Biasanya dulu mah berani ya, Bun? Iya. Dulu ya. Udah lama nggak? Udah lama nggak kesini ya. Udah setahun. Iya. Setahun nggak kesini. Nah, tapi yang kenapa? Capek kenapa? Pengen apa? Ke rumah atas lagi. Ya udah nggak apa-apa. Kan habis ini ke rumah atas. Oh iya benar. Jadi nih yang di rumah atas, sekarang ayah di rumah bawah. Oke, salaman. Deal. Ketakut ya. Ayah ini yang rumah atas, sekarang giliran aku rumah bawah. Salaman, deal. Kita bisa rumah. Takut dia. Kita bisa rumah apa bisa ranjang? Bisa ranjang. Oh, bisa ranjang, oke. Kita sudah bisa ranjang, udah lama. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Sayang banget ya. Yang ada takut malah digertak balik gitu ya. Lucu ya. Namanya lagi usia segini kan memang lagi lucu-lucunya. Teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. Jangan lupa kalian follow yang videonya gue reaction. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.